يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النفع به وبعلومه بالدارين آمين. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Aqtas, kemudian dilanjutkan dengan niat kita bersama, yaitu sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi hajat dan dikabulkan semua, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas masalah yaitu berkaitan dengan ibadah puasa, dan ini merupakan minggu yang terakhir. Insyaallah minggu depan, malam Rabu depan kita sudah mulai istirahat sejenak ya. Jadi pada malam ini kita akan bicarakan sekadar menambah, mengulang, mengingat kembali itu tentang ibadah puasa, supaya bertambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan tersebut. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti diucapkannya, nawaitu shauma ghadin an adai fadli syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini diwajibkan, diniatkan di dalam hati setiap malam di bulan suci Ramadan. Nah, malam itu bila sudah masuk daripada maghrib, tiba maghrib baru buka biar berniat, boleh sudah. Tidak usah menunggu tarawih. Pas kali tarawih ada berniatan kita repot. Cuman tarawih itu mengingatkan aja. Itu bagusnya lah orang kita itu membuat satu tata cara. Begitu tarawih hendak berikan ujir si imam, awaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Berniat. Dan kemudian batal puasa sebab makan dan minum dan jima hubungan badan, padahal dengan sengaja. Jadi ada kaitannya. Ada apabila disengaja maka itu batal. Makan, minum, hubungan badan. Apabila terjadi dalam keadaan lupa berarti tidak batal. Cuman sudah sering sampaikan repot pas makan ada yang menagur, puasa. Minum belum? Nah, selama masuk dan sudah makan itu kan batal, tapi begitu dia minum, nah itu yang membuat dia batal. Jadi alangkah lebih baik kita bersangka baik ya, mengalir bina makan hari pertama puasa itu biar habis itu kalau ditagur-tagur, kalau bina lupa, merepoti gitu lah. Nah kemudian
Dan jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi atau dipaksa orang tak, maka tiada batal puasanya. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah pada perempuan. Jadi khusus pada perempuan asal datang bulan haid atau nifas atau melahirkan, maka itu batal puasa. Tetapi dianjurkan untuk tidak makan minum juga. Jadi jangan mentang-mentang kalau puasa sekehendak makan siang malam jangan. Waktu siang kali dibolehkan, kali dianjurkan. Disuruh bertahan seolah-olah puasa padahal ada logika akal kita asal sudah datang bulan berhemat makan siang jangan. Itu dilarang. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab mengeluarkan air mani, dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat, lalu keluar mani. Zaman Rasulullah itu ada ada dua kedatangan tamu Rasulullah. Sedang tamu kasusnya sama. Sepasang suami istri Tuhan sudah umur di atas 60 ke atas 70-an. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kawas dari bertamu. Begitu datang, langsung nenek bini rupanya kada tahan mencium meragap apa. Batal kada puasa kami wahai Rasulullah. Nah ujar Rasulullah kalau batal kada. Habis itu anak muda ini bertanya juga, ya Rasulullah, kami itu juga kawas dari bertamu. Hari puasa bertamu meragap mencium batal kada batal ya Rasulullah. Lalu si anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, agama kita ini cuma satu, Allah Ta'ala Tuhan kita, Rasulnya pian dua, hukum kenapa maka bisa berbeda? Ujar Rasulullah, nang Tuhan itu aman sudah, anak muda ini kada bakalan, itu batal jadi Rasulullah. Jadi hukum mengatakan batal bercium tadi. Atau keluar mani sebab mereka dipegang oleh istrinya dengan syahwat, batal juga. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Sengaja muntah batal. Tapi kalau muntahnya karena sakit, masuk angin, muntah, tak ada batal. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupanya. Jadi tadi nang muntah tadi, tapi kada bersengaja karena lupa, tidak membatalkan. Atau dengan tergagahi atau dipaksa orang, dipaksa orang yang muntah. Benar nak muntah itu nyaman ya, ambil je sendok dah. Kalau yang dikarek dicolok ke tenggorokan ada, lidah tuh nak dijulurakan dikerek muntah ya. Itu cara berhari hendak membaiki suara aja. Subuh-subuh tuh sebelum makan minum, julur ilat dikarek orang sunduk, habis dan keluar muntah. Maka yaitu tiada batal puasanya. Jadi kalau dipaksa orang atau lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya. Ini makruh kan? Makruh. Dan bermain-main dengan istrinya. Permasalahan. Dimakruhkan. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Apa tak? Berbukam lah. Bukam itu. Bagus itu. Apa bersungu ya? Sungu. Kami aja bersungu. Itu ada yang curang tukang sungunya kan. Itu hati-hati asal sudah diketiknya di sini. Jangan lagi kan. Nyanyak kesini terus. Nagih. Itu rahasianya. Masa sudah tempurung songo itu hanya dikatek begini.
Sudah tahu sama kita semua lagi. Dan makruh pula bagi orang dan membuang darah dan berlebih-lebihan berkumur-kumur. Lebihan kumur-kumur, apalagi habis zuhur 5 kali memasukkan ke mulut, nah kalau 3 duanya langsung lah. Itu kan tahu itu. Tengok kanan kan ada juga pakai tesok, ya. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang paling mulia. Artinya apa? Dari sisi bahwa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan orang yang puasa itu sendiri. Nah, di rumah itu sendirian, bini kadada, anak kadada, kunci lawang itu lagi non tahu. Nak makan, gak minum kan? Ya, tapi merasa ya Allah melihat jadi itu. Dan berlebih-lebihan memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang, ketika berwudu, niat termasuk berlebih-lebihan. Dan makruh bagi orang yang puasa itu bersiwak, kemudian daripada gelincir matahari. Dia sudah matahari condong ke barat, gelincir daripada tengah hari, makruh bersuci. Biar bau, karena baunya itu diganti oleh Allah Ta'ala dengan bau misik yang sangat luar biasa wanginya. Dan sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka. Kalau sudah dipastikan berbunyi serenai, tapi mestinya ini ada untuk kita pengalaman ini ada sinkron ini, ya. Dicocokkan antara dua kelompok nih. Muhammadiyah dan NU ini beda ya. Kalau di Mendawa ini udah hampir 20 tahun. Pasti ada sedikit perbedaan. Ya kan Pak? Berdamai aja lah. Kompromi. Perhatikan ya. Serena itu kita pasti kan dulu. Padahal kita hanya berpandi berdua tokoh-tokoh yang di sini kan kita samakan aja Pak versinya. Bisa aja kok. Jangan sekong dulu dah. Tadi lawas tuh kena. Kalau ibarat minum tuh habis sudah segelas 2 gelas hanya sekong padahal apa lah luasnya Bangkalampung ini? Itu mestinya ada kebijakan. Ya, di Berau, Kalimantan Timur itu semua masjid sama. Jadi dia punya Masjid Agungnya itu punya radio. Jadi begitu radio Masjid Agung itu disetel, Abdurrahman Sudais yang ngaji, semua Berau itu ngaji itu. Jadi masjid musala itu tinggal membuka, merelay saja. Jadi buka radionya sudah, itu ngaji saja. Kan beda-beda. Ada kita sini kan ada kadang Muammar, kadang Imam Syafi'i mengaji, kadang tuh ada dia orang yang mengaji. Ya. Tapi dalam kasus masalah berbuka puasa dan bersahur kalau bisa, ya, yang punya apa? Wewenang dong, satukan lah. Ada kita ini Imam Dawa ini harus kan, pasti berbeda sedikit. Nah kemudian segera asal sudah pasti berbuka, itu jangan berlambat-lambat lagi. Kemudian dan sunnah mentakhirkan sahur. Kalau urusan sahur berlambat-lambat, yang penting jangan sampai imsak. Imsak jam 4, setengah 4 dah sudah selesai makan. Nyaman kok. Nah, ini imsak jam 4, makan jam 1. Jam 1 nih. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, gelorongkan sahur deh. Sudah, berapa? 6 jam, aja jam 7. Setengah hari kan nunggu. Nah itu Rasulullah itu artinya memberikan aturan hukum itu bersahur, memperlambat sahur itu sudah sangat bijaksana luar biasa. Artinya tuh sanggup kita puasa di siang hari itu, tak kuat juga dah. Cuma berhari di kampung ya Allah jam 1 dah makanan udah bersahur.
Jadi ujian apa kenapa Pak? Nyaman kayak kuningan biasa pernah. Jangan behari. Maka sahur di Hulu Sungai itu kebanyakan dapat kolak pisang. Jam 7 jam 8 dalam golorok keparot dan Masya Allah. Aku ujian Nabi fatasahharu baina bis sahuri barakatan. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walau hanya seteguk air tapi niatkan sahur tadi, di situ ada keberkahan. Nah, umpamanya mah satu ketika malam terlambat guring, rupanya sekali bangun imsak sudah. Tapi belum aja lagi, masih mengaji dia di musalla masjid. Ibadah. Aja makan dulu. Asal jangan sampai ajan. Ajan ya. Jangan lagi Pak, nunggu amat jangan dulu kalau kelewatan. Tapi itu jangan disengaja dan itu kebetulan kepepet, hanya itu saja sebabnya. Biasanya kan ada pernah itu, dan tiba-tiba terlayur. Udah mau minta kalangan santai yang punya bandel atau gimana tak? Orang aja santai, orang apa insya santai kan? Orang aja yang nyampe, itu. Yang repot tuh kan ibu-ibu, ibu-ibu kasihan, bangun sung-sung memasak lah. Ada bapak-bapak ini salah salah dibangunkan song-song bangun keduanya. Bangun keduanya kan? Betul merokok pulang makan dibangunkan lambat pas habis makan dan tak bermamai. Kepala mamanya ini kena usah merokok lagi aku. Ini repot itu. Bisa apa? Bersahur itu berlambat sedikit. Dan lagi sunnah bagi orang yang puasa itu berbuka dengan kurma. Kurma, alhamdulillah sekarang ya zaman berhari ulun tak ingat malam tadi berkisah kawan kan. Ya Allah di kampung kita tuh kan kami di Hulu Sungai itu zaman berhari kurma tuh kurma itu sudah kurma ibaratnya itu bilang sudah lawas dari payu dijual di pasaran, masih aja laku di kampung. Menurut ini kita alhamdulillah, ya asal ada duitnya aja, merek macam-macam ada. Nah jadi kurma. Dan jika tiada kurma maka yaitu dengan sesuatu yang manis. Apa kalau kita serah? Asal manis deh. Buah kadedang, apa kadedang manis, ambil kolak cobit, mulai promo manis bisa. Datang sama kolak kadedang. Pisang ada, jolak, pisang manis juga. Ya. Apa sebabnya? Mengembalikan energi kita. Ya. Orang tuh kalau sudah kelaparan minum banyak gula, tenaga tuh pulih. Lebih cepat diserap oleh badan kita. Makanya kurma itu bagus. Makan kurmanya pun sunnah ganjil. Jadi itu ingat-ingat makan sebiji ya sudah. Nak nambah tambahin 2, 3. Mau kurang lagi itu tambahin 3, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Mau tambah lagi tuh sekilo makannya. Nah, ini nang repot kadang-kadang tuh nang punya acara berbuka. Dikasih satu jemaah ngomel dia, ada mendai dan kesugihan, kurma sebiji aja, Jadi rumahnya pun berpikir bari 2 maklum makannya kan, tambahin 3 kebanyakan. Sebut tinggi cukupan itu lah. Jadi kan kadang Rasulullah itu sehari makan sebiji kurma. Bujur aja, tapi itu sebiji kurma yang kayak telur ayam itu bosan. Maka jika tiada yang demikian itu, kurma kadada, benda-benda yang manis kadada juga, maka sunnah berbuka dengan air.
Ujar Nabi dah. Barang siapa membukakan orang berpuasa, maka dia mendapat pahala puasa itu. Nah, Nabi kan aftaras shaimah, membukakan orang yang berpuasa. Orang membukakan puasa itu kan kita mesti makan. Cukup sebiji kurma, cukup seteguk air sudah dibuka. Cuman jangan dipraktikkan apa adanya, Pak RT. Enggak, rumah. Ini membuka orang aku lah. Nanti hatorin datang orang berjurut. Sediakannya, ini gelas akuan betul peson. Selena silahkan berbuka itu. Ini nama kalau nah, mohon maaf, Allahumma sholli ala Muhammad. Woi, apa juga kisah? Woi, aku dibukakan Pak. Kita dari makan aja. Salah itu gini. Dapat pahala itu kemakan. Bisa berulang. Kepala bener sih kamu juga. Kan membukakan. Tapi beda lagi lawan menganyangakan. Beda lagi. Ini apa? Membukakan aja. Itu menganyangakan diberi makan. Kalau bang enak, cuman jangan diulah-ulah juga. Kita membukakan orang 10 ujian Nabi deh. Siapa membukakan orang puasa sama pahalanya dengan orang berpuasa. Nah, ambilnya 10 orang. Itu 10 hari jangan disuruh puasa lagi. Emang kenapa? Sudah mau bayar ya? Sudah kelewatan benar. Itu kemudian ada pemikiran hubungan artis, hubungan artinya orang yang mengambil daripada fadilat keberkahan di bulan puasa. Sedekah dilipat gandakan, apalagi berumrah. Nah, apalagi sembahyang di Masjidil Haram, puasa pula di sana, itu berapa kali lipatnya? Dan sunnah dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu waghfirli. Allahumma ya Allah laka sumtu, karena engkau aku puasa. Ini di awal di niat malam kita berniat dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah aku bisa puasa. Mbah itu berbuka Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkau aku bisa puasa. Kan ini ada semacam apa ya, hendak labuh begawe puasa atau hendak mulai puasa itu laporan dahulu lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan anugerah engkau izinkan aku puasa. Nah, begitu berbuka pulang dengan anugerah engkau pula ya Allah aku bisa puasa. Jadi kita selalu mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa puasa. Dan lagi sunnah mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Mau nandak mandi junub sebelum terbit fajar. Mandi bagus sahur tuh mandian lagi. Atau sebelum bersahur mandi. Dan lagi sunnah mengakali atas sembahyang tarawih. Sunnah bagi apa? Membiasakan atau mengikuti sembahyang tarawih setiap malam. Yaitu 20 rakaat dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan lagi sunnah pada bulan Ramadan itu membanyakan memberi sedekah dan membaca Al-Quran dan berzikir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, puasa di bulan Ramadan, salat tarawih di malam harinya, banyak berzikir dan membaca Al-Qur'an, bahkan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
Kudibalan oleh alumni oleh ayat dan berkat ya Rabbi Bapak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.